Selamat malam, Pak Yulis dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fastiana Indriani, NIM 2017-50550. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari seminar penelitian saya yang berjudul Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Independensi, Kualitas Audit, dan Faktor Lainnya terhadap Manajemen Laba. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan. Lalu yang pertama dari bab 1 pendahuluan ini ada latar belakang penelitian, yaitu laporan keuangan dapat digunakan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi investor atau pemegang saham dalam memprediksi performa perusahaan. Lalu investor dapat meminimalisir manajemen laba dengan cara menerapkan mekanisme Good Corporate Governance. Good Corporate Governance adalah beberapa prinsip yang telah digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja, memajukan nilai perusahaan, dan mempertahankan posisi perusahaan dalam jangka panjang. Lalu yang selanjutnya itu ada isu penelitian. Isu penelitian yang digunakan adalah salah satu kasus manajemen laba yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus korupsi berskala besar yang dilakukan oleh PT Jiwasraya, Asuransi Jiwasraya Persero pada tahun 2020. Lalu jumlah kerugiannya itu mencapai 13 triliun 700 miliar rupiah. Hasil dari pemeriksaan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan telah menilai adanya ketidakwajaran dalam pembukuan laba bersih yang dilakukan Jiwasraya dari tahun 2017. Baik, yang selanjutnya ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya di sini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, perbedaan variabel independen. Kalau di penelitian sebelumnya terdapat variabel independen, Dewan Komisaris, Dewan Independensi, dan juga kualitas audit. Sedangkan pada penelitian saat ini, variabel independennya ada Dewan Komisaris, Dewan Independensi, kualitas audit, masa jabatan komite audit, Dewan Direksi, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan juga financial leverage. Lalu perbedaan yang kedua pada periode penelitian. Kalau di penelitian sebelumnya, periode penelitiannya mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Sedangkan pada penelitian saat ini, periode penelitiannya mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Perbedaan yang ketiga adalah kalau di penelitian sebelumnya terdapat hubungan antara free cash flow dengan manajemen laba. Sedangkan pada penelitian saat ini tidak terdapat hubungan antara free cash flow dengan manajemen laba. Lalu yang selanjutnya itu ada masalah penelitian. Yang pertama itu apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang kedua, apakah Dewan Independensi berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang ketiga, apakah kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang keempat, apakah masa jabatan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang kelima, apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang keenam, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba? Lalu yang ketujuh, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? Dan yang kedelapan, apakah financial leverage berpengaruh terhadap manajemen laba? Lalu selanjutnya itu adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini itu ada 8. Yang pertama, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Dewan Komisaris terhadap manajemen laba. Yang kedua, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Dewan Independensi terhadap manajemen laba. Yang ketiga, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. Yang keempat, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh masa jabatan komite audit terhadap manajemen laba. Yang kelima, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Dewan Direksi terhadap manajemen laba. Yang keenam, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Yang ketujuh, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Dan yang kedelapan, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh financial leverage terhadap manajemen laba.
Lalu yang selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu manfaat penelitian bagi manajemen perusahaan, yaitu dapat membantu manajemen perusahaan dalam mempertimbangkan evaluasi kinerja atau tanggung jawab manajemen untuk memperkirakan profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang. Lalu manfaat penelitian kedua adalah manfaat penelitian bagi investor, yaitu dapat membantu para investor untuk mengetahui beberapa informasi mengenai faktor-faktor yang terjadi dalam praktik manajemen laba. Lalu yang ketiga ada manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya, yaitu dapat memberikan gambaran atau konsep kepada peneliti selanjutnya mengenai kemungkinan apa yang dapat mempengaruhi terjadinya praktik manajemen laba di suatu perusahaan. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai bab 2, mengenai kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis. Selanjutnya itu mengenai teori keagenan. Teori keagenan atau agensi teori merupakan suatu teori yang memiliki peran penting dalam beberapa kasus manajemen laba, dan teori keagenan ini telah digunakan sebagai dasar praktik bisnis pada suatu perusahaan. Menurut Jensen dan McLean 1976, dijelaskan bahwa hubungan prinsipal yang berkaitan dengan orang lain atau agen bertugas untuk menjalankan dan menyelesaikan beberapa kepentingan yang melibatkan sejumlah otoritas dalam pengambilan keputusan agar agen dapat memberikan keputusan terbaik untuk prinsipal. Lalu selanjutnya itu ada penelitian terdahulu. Di sini variabel independen Dewan Komisaris pada penelitian Nasution dan Setiawan tahun 2007 menyatakan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Lalu pada penelitian Susanto Pradipta dan Jasan tahun 2017, penelitian Yu et al. Tahun 2006, dan juga penelitian Dwi Haryadi 2017 menyatakan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Lalu pada variabel independen Dewan Independensi, pada penelitian Susanto Pradipta dan Jasan tahun 2017, Daljono tahun 2013, dan juga Adi Guzel tahun 2013 menyatakan bahwa Dewan Independensi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Lalu pada penelitian Daljono tahun 2013 menyatakan bahwa Dewan Independensi berpengaruh terhadap manajemen laba. Lalu selanjutnya masih mengenai penelitian terdahulu. Di sini pada variabel independen kualitas audit, menurut Susanto Pradipta dan Jasan 2017, Kristiani dan Nugrahanti 2014, Heru Setya 2009, dan juga Nekhili et al. 2016 menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Lalu pada variabel independen masa jabatan komite audit, menurut Susanto 2016, Wardani dan Joseph 2010, dan juga Sihombing dan Laksito 2017 menyatakan bahwa masa jabatan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Lalu selanjutnya variabel independen Dewan Direksi. Menurut Susanto 2016, Darmawati 2015, dan Fatmawati 2018 menyatakan bahwa Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan menurut Arifin dan Dektriana 2016 dan Wardani 2008 menyatakan bahwa Dewan Direksi berpengaruh terhadap manajemen laba. Selanjutnya, variabel independen kepemilikan manajerial. Menurut Sukaharta 2007, Muiz dan Ningsi 2020 menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan menurut Susanto 2016, Purnama 2017, dan Dimarcia dan Krisnadewi 2016 menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan pada menurut Agusti dan Pramesti 2013 menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. Lalu selanjutnya itu variabel independen ukuran perusahaan. Menurut Wardani dan Joseph 2010 menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan menurut Guna dan Herwati 2010, Jawa dan Pagalun 2011 menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Lalu pada menurut Susanto 2016 menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Variabel independen selanjutnya yaitu financial leverage.
Menurut Padmini dan Ratna di 2020, Sosiawan 2015, Agustia 2013, dan Jao dan Pagalun 2011 menyatakan bahwa financial leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Lalu, menurut Gunawan dan Darmawan dan Purnawati 2015 menyatakan bahwa financial leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Lalu selanjutnya itu ada model penelitian. Model penelitian di sini Dewan Komisaris, Dewan Independensi, Kualitas Audit, masa jabatan komite audit, Dewan Direksi, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan juga financial leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Di sini pengembangan hipotesisnya itu ada 8. Yang pertama HA1, terdapat pengaruh Dewan Komisaris terhadap manajemen laba. HA2, terdapat pengaruh Dewan Independensi terhadap manajemen laba. HA3, terdapat pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. Yang keempat, terdapat pengaruh masa jabatan komite audit terhadap manajemen laba. HA5, terdapat pengaruh Dewan Direksi terhadap manajemen laba. HA6, terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. HA7, terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba, dan HA8, terdapat pengaruh financial leverage terhadap manajemen laba. Baik, selanjutnya itu masuk pada bab 3, metode penelitian. Lalu yang pertama dari bab 3 ini ada bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan adalah kasualitas. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah satu variabel dapat menyebabkan variabel lainnya berubah atau tidak, dan juga untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu yang selanjutnya itu ada objek penelitian. Objek penelitian di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, objek dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, periode penelitian ini dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Lalu yang ketiga, metode pemilihan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Pada kriteria objek penelitian terbagi menjadi 4. Yang pertama, perusahaan manufaktur yang secara konsisten telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mempublikasikan laporan keuangannya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Lalu yang kedua, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam satuan mata rupiah. Kriteria yang ketiga, perusahaan yang laporan keuangannya berakhir pada tanggal 31 Desember. Lalu kriteria yang keempat, perusahaan yang memiliki data yang lengkap sesuai tahun pengambilan sampel pada periode penelitian. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai definisi variabel dan pengukurannya. Yang pertama itu variabel dependent. Definisi operasional manajemen laba merupakan suatu tindakan manajemen yang dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan perusahaan agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi serta dapat meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Padmini dan Ratnadi 2020. Pengukuran variabel dependent manajemen laba dalam penelitian ini menggunakan skala rasio yang diukur dengan discretionary accrual modified Jones dan memasukkan rumus return on asset. Lalu rumusnya itu TA atau total accruals dibagi dengan total aset sebelumnya sama dengan alfa 1 buka kurung 1 dibagi total aset sebelumnya, lalu ditambah alfa 2 buka kurung perubahan pendapatan dikurang dengan perubahan piutang, lalu tutup kurung dibagi total aset sebelumnya, lalu ditambah alfa 3 property plant and equipment dibagi dengan total aset sebelumnya, ditambah alfa 4 return on asset periode sebelumnya, lalu ditambah dengan error
Definisi variabel dan pengukurannya. Yang pertama itu variabel independen Dewan Komisaris. Definisi operasionalnya, Dewan Komisaris dipercaya dapat mengawasi perilaku manajemen perusahaan yang bertujuan untuk melakukan praktik manajemen laba. Pengukurannya BOC atau Board of Commissioner sama dengan jumlah anggota Dewan Komisaris. Lalu skalanya itu skala rasio. Variabel independen yang kedua, Dewan Independensi. Jika anggota Dewan Independensi berada dalam satu perusahaan yang sama, maka dapat lebih efektif dalam mengawasi kinerja manajemen perusahaan agar manajemen tidak memiliki peluang untuk melakukan praktik manajemen laba. Lalu pengukurannya itu BOI atau Board of Independence sama dengan proporsi anggota komisaris yang berasal dari pihak eksternal perusahaan. Skalanya itu adalah skala rasio. Lalu variabel independen yang ketiga itu kualitas audit. Definisi operasionalnya, kualitas auditor akan semakin meningkat dalam menuntaskan kewajaran pada laporan keuangan jika pihak eksternal perusahaan yang dipilih oleh pihak internal memiliki kualitas sesuai dengan standar audit Indonesia. Pengukurannya itu AU_QUAL atau audit quality sama dengan variabel dummy, di mana 1 nilainya jika perusahaan diaudit oleh KAP Big Four dan 0 jika sebaliknya. Lalu skalanya itu skala nominal. Pada variabel independen yang keempat, masa jabatan komite audit. Definisi operasionalnya, semakin lama masa jabatan komite audit, maka akan semakin kompeten dirinya sebagai komite audit. Lalu pengukurannya period sama dengan masa jabatan ketua komite audit, lalu skalanya itu skala rasio. Lalu variabel independen yang kelima itu Dewan Direksi. Definisi operasionalnya, Dewan Direksi salah satu komponen dalam tata kelola perusahaan atau corporate governance. Dipercaya dapat menentukan kebijakan penting dalam suatu perusahaan. Pengukurannya itu BOD atau Board of Directors sama dengan variabel dummy, di mana 1 nilainya jika jumlah anggota direksi di perusahaan kurang dari sama dengan 7 dan 0 jika sebaliknya. Lalu skalanya itu skala nominal. Variabel independen yang keenam, kepemilikan manajerial. Definisi operasionalnya, kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan berdasarkan jumlah saham yang beredar. Pengukurannya itu man_own atau managerial ownership sama dengan variabel dummy, di mana 1 nilainya jika terdapat manajemen pada perusahaan dan 0 jika sebaliknya. Skalanya itu adalah skala nominal. Variabel independen yang ketujuh itu ukuran perusahaan. Definisi operasionalnya, ukuran perusahaan menjadi salah satu tolak ukur untuk menunjukkan kebesar kecilnya suatu perusahaan. Pengukurannya itu size sama dengan log total asset. Skalanya itu skala rasio. Lalu variabel independen yang kedelapan, financial leverage. Definisi operasionalnya, financial leverage dapat terjadi akibat adanya penggunaan sumber dana atau sumber modal yang berasal dari hutang dan digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan berhutang untuk membiayai aktiva perusahaan. Pengukurannya itu LEV atau leverage sama dengan total debt dibagi total equity. Skalanya itu skala rasio. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Yang pertama menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Yang kedua, data diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Yang ketiga, data yang diperoleh adalah data dari laporan keuangan tahunan yang berakhir pada 31 Desember mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Yang terakhir ada uji hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model persamaan analisis regresi berganda atau multiple regression analysis dengan tingkat kesalahan alfa 5% dengan model persamaan regresi sebagai berikut. DA atau manajemen laba sama dengan BO ditambah B1 Board of Commissioner ditambah B2 Board of Independence ditambah B3 Audit Quality ditambah B4 Period ditambah B5 Board of Directors ditambah B6 Managerial Ownership ditambah B7 Size ditambah B8 Leverage dan ditambah Error.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.